Kita kembali ke informasi perkembangan hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 milik TNI Angkatan Laut. Kapal buatan Jerman Barat tersebut hilang kontak saat menggelar uji coba latihan. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menyebut kapal hilang kontak sekitar 60 mil dari Bali pada Rabu dini hari sekitar pukul 3. Kapal hilang kontak saat ikut dalam skenario latihan penembakan rudal di Laut Bali. 53 personel dipastikan berada di dalam kapal. Kapal diduga tenggelam di kedalaman 600 sampai 700 meter. Upaya pencarian tengah dilakukan dengan mengerahkan sejumlah kapal yang memiliki kemampuan pencarian bawah air. Indonesia juga telah meminta bantuan kapal penyelamat kapal selam milik Singapura dan Australia. Sementara itu, aparat gabungan berjaga di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng, Bali. Mereka masih menunggu instruksi lanjutan untuk pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali Utara. Sejumlah petugas Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan polisi masih berjaga di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng, Bali. Mereka rencananya akan dikerahkan untuk mencari kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di 95 km dari perairan Bali Utara. Kapal selam buatan Jerman tahun 1978 ini hilang kontak pada Rabu dini hari sekitar pukul 3. Kapal selam yang membawa 53 awak ini diduga hilang saat sedang gladi resik latihan penembakan rudal di Laut Bali. Latihan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari ini dan dihadiri Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang pada Rabu pagi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan kapal selam buatan Jerman tahun 1977 ini diperkirakan hilang di perairan sekitar 95 km dari utara Pulau Bali saat sedang menjalani latihan skenario penembakan rudal. Kapal selam Nanggala 402 menjadi bagian alutsista TNI Angkatan Laut Indonesia pada tahun 1981. Kapal selam tipe U-209 1300 ini memiliki berat 1.395 ton dengan dimensi 59,5 meter kali 5,5 meter. Dari segi kekuatan, kapal selam Nanggala 402 mengandalkan mesin diesel elektrik dan mampu melaju dengan kecepatan 25 knot dengan dilengkapi sonar berteknologi canggih. Untuk persenjataan, kapal selam Nanggala 402 ini dibekali persenjataan mutakhir seperti torpedo. Dan dikenal tangguh menjaga perairan tanah air selama 40 tahun, kapal selam Nanggala 402 ini mendapatkan julukan sebagai monster bawah laut. Kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali membawa 53 personel. 49 ABK, 1 komandan, dan 3 personel arsenal berikut nama-namanya. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terakhir pencarian kapal selam KRI Nanggala Adarkan Dewi Umaryati di Ngurah Rai, Bali,
Selamat pagi Dewi, bagaimana perkembangan pencarian KRI Nanggala di sana? Iya, Wilson dan Zila, dapat saya laporkan bahwa memang benar KRI kapal selam Nanggala 402 sempat dilaporkan hilang di perairan Bali Utara yang berjarak 60 mil dari Pelabuhan Celukan Bawang pada Rabu 21 April 2021 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sejumlah upaya pencarian telah dilakukan dan diterjunkan dari TNI Angkatan Laut, di antaranya dengan melibatkan KRI RE Marta Dinata, KRI kapal selam dari Diponegoro, dan KRI Ngurah Rai. Dan sejumlah tim dari instansi Basarnas juga dilibatkan, dan saat ini dari TNI Angkatan Laut juga telah melakukan koordinasi untuk proses bantuan dan sudah merespon dari sejumlah negara, yakni dari Angkatan Laut, India, Australia, dan Singapura. Sejumlah analisa dari insiden kecelakaan ini memang belum dapat dipastikan. Namun dari analisa sementara terjadi ada gangguan blackout saat terjadi penyelaman statis, sehingga ada gangguan dari tombol kedaruratan yang tidak dapat berfungsi. Seharusnya tombol itu dapat dilakukan sehingga kapal ini dapat muncul ke permukaan. Namun karena ada gangguan ini menyebabkan kapal selam Nanggala 402 ini terjatuh, diperkirakan di kedalaman 600 sampai 700 meter. Dan saat ini proses pencarian memang masih dilakukan. Dan untuk perkembangan terkait proses pencarian ini nantinya akan disampaikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto di Base of Pangkalan Udara Ngurah Rai Bali sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Seperti yang diketahui bahwa hari ini rencananya KRI kapal selam Nanggala 402 akan melakukan latihan di Pelabuhan Celukan Bawang yang nantinya akan disaksikan langsung oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Wilson dan Zila. Baik, ini tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa ada beberapa kapal, dan selain kapal ini menggunakan alat apa saja untuk mencari kapal Nanggala ini? Ya, dari informasi yang dihimpun di lapangan bahwa ada dari KRI Nanggala 402 ini ada menunjukkan sonar, sehingga dari TNI Angkatan Laut juga melibatkan KRI Rigel untuk melakukan proses pencarian dan menangkap adanya sinyal-sinyal tersebut. Sampai saat ini belum dapat dipastikan apakah titik di kedalaman 600-700 meter itu bisa dideteksi, karena dari pihak Angkatan Laut sendiri saat ini masih menunggu konfirmasi dan penjelasan langsung yang akan disampaikan oleh Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Zila. Baik Dewi, lalu bagaimana dengan kondisi cuaca dan juga arus di Laut Bali? Apakah saat ini tenang sehingga pencarian bisa dilancar nantinya? Ya, saat ini dari Denpasar menunjukkan cuaca cukup cerah. Dan proses pencarian sudah dilakukan sejak kemarin saat dari petugas TNI Angkatan Laut mendapat informasi adanya hilang kontak dari KRI Nanggala 402 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan penyelaman hari ini dapat berjalan lancar, karena ada informasi bahwa titik dari KRI Nanggala 402 sudah dapat ditemukan dan nantinya akan dapat dengan lancar dilakukan proses evakuasi. Baik, Dewi, kapal ini hilang dalam persiapan untuk acara yang digelar hari ini. Jika kapal Nanggala ini hilang, apakah acara yang harusnya digelar hari ini tetap dilanjutkan atau ditunda terlebih dahulu? Menurut informasi yang saya terima, untuk latihan rencana hari ini dimungkinkan akan ditunda dan difokuskan akan melakukan proses evakuasi terlebih dahulu untuk proses pencarian dari KRI kapal selam Nanggala 402. Wilson. Baik, dan Dewi, ada sempat informasi bahwa tumpahan minyak dari kapal KRI Nanggala ini sempat ditemukan. Begitu, apakah ada informasi lainnya terkait pencarian hingga saat ini?
Ya memang benar bahwa ada informasi terkait adanya tumpahan minyak yang muncul ke permukaan itu terlihat dari saat ada pantauan udara dari helikopter sehingga titik itu yang akan menjadi titik pencarian dari KRI kapal selam Nanggala 402. Zila. Baik, Baik, terima kasih Dewi Umaryati atas laporan Anda. Kami akan nanti kembali lagi ke Anda untuk mengupdate informasi pencarian dari sana. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan pencarian dari kapal KRI Nanggala ini, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Julius Wijoyono. Selamat pagi, Pak Julius. Selamat pagi, Mas Wilson. Baik, saat ini sudah seperti apa perkembangan pencarian KRI Nanggala, Pak? Pelibatan unsur atau KRI masih seperti kemarin. KRI RE Martarinata, KRI I Gusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro, KRI Dr. Suharso. Besok akan tiba KRI Rigel yang kemarin berhasil menemukan Sriwijaya Air. Dilanjutkan dengan usahanya dari kapal Singapura. Baik, lalu apakah sudah diketahui penyebab dari hilang kontaknya KRI Nanggala ini, Pak? Belum, Mas, masih dalam proses pendalaman. baik ini Pak, kalau misalnya dari kasus-kasus sebelumnya sebenarnya berapa lama sih Pak biasanya kapal selam ini dapat bertahan ketika bermasalah di dalam air? Tergantung cadangan oksigennya, Pak, dan seberapa kuat tekanan yang di bawah. Baik, dari data pihak TNI Angkatan Laut, apakah untuk 53 orang dengan KRI Nanggala 402 ini bisa bertahan berapa lama, Pak, sebelum dilepaskan ke lautan? Masih dalam penelitian, kalau jumlah 53 tidak masalah. Kondisinya memang disiapkan untuk latihan. Itu jangka waktu lama. Namun durasi pengisian batu bata dan lain-lain sudah diperhitungkan. Jadi ini kecelakaan di luar perhitungan kami, karena yang lalu kami pernah melakukan latihan dan dinilai Bapak Kasal kurang sukses. Bapak Kasal memerintahkan ulangi lagi latihan yang sama dan terjadi kecelakaan ini. Baik, biasanya Pak untuk latihan ini terkait dengan perbekalan dan oksigen ini, apakah biasanya untuk berapa lama? Kami pernah berlayar 3 bulan, tidak masalah. Dalam kapasitas perbekalan yang cukup begitu Pak dengan oksigen? Iya, 3 bulan tidak masalah. Baik, lalu apakah dengan adanya insiden ini terkait dengan usia dari kapal selam tersebut Pak? Itu masih diteliti lebih dalam, Pak. Baik, untuk pencarian ini apa saja alat yang diterjunkan? Karena kedalamannya cukup dalam ini Pak, 600 sampai 700 meter diperkirakan. Sementara ini masih menggunakan sonar di beberapa KRI yang saya sebutkan tadi. Besok akan tiba rigel yang lebih canggih lagi. Dan kemudian akan diperkuat dengan sonar dari KRI kapalnya Singapura. Baik. Adakah ada rencana kerjasama dengan negara asing untuk membantu pencarian agar lebih cepat ditemukan, Pak? Itu tadi dengan Singapura, Mas. Dengan Singapura karena kita terikat dengan sebuah organisasi yang disebut ISMERLO, International Submarine Escape and Rescue Liaison Office, di mana ketika kita menyampaikan distress langsung direspon dengan cepat oleh Singapura dan Australia. Baik, lalu nanti skenario pencarian ini akan seperti apa Pak? Kita bagi sektor yang akan disiapkan oleh Komandan Gugusnya dan saat ini sudah on board di KRI. Baik, mungkin boleh dijelaskan lagi Bapak Julius terkait dengan pada saat kapal ini tenggelam begitu Pak atau hilang kontak begitu, mereka sedang melakukan kegiatan apa? Ya, tanggal 21 April kemarin jam 3.00 KRI Nanggala izin menyelam ke Komandan Gugus Tugas Penembakan atau kami sebut dengan Gugus Kurla 2. Selesai prosedur, selanjutnya kapal menyelam untuk melaksanakan penembakan.
namun setelah diberikan KRI Nanggala hilang kontak dan tidak bisa dihubungi kembali. Ini di luar kelaziman. Selanjutnya dilakukan pencarian oleh beberapa unsur tadi, KRI RT Martinata, KRI Igusti Ngurah Rai, KRI Diponegoro, dengan menggunakan sonar aktif yang mereka miliki, dan belum mendapatkan hasil. Pada pukul 07.00 dilaksanakan melalui pengamatan udara oleh helikopter dan ditemukan tumpahan minyak di sekitar posisi menyelam tadi. Baik. Demikian, Pak. Baik, untuk skenario nanti jika KRI Nanggala ini sudah ditemukan, Pak, apakah bagaimana nanti cara mengangkatnya? Karena analisa sementara yang dikeluarkan dan juga kami terima di sini, tombol daruratnya ini tidak bisa menghembuskan kapal. Bagaimana cara mengangkat KRI Nanggala ini ke permukaan nanti untuk menyelamatkan awak kapal, Pak? Saya belum bisa sampai sejauh itu, Mas. Tekniknya seperti apa? Mengenai tombol tadi, informasi dari mana, Mas? Baik, ini kami konfirmasi sekali lagi, berarti sejauh ini masih berfungsi semuanya ya Pak, untuk alat-alat yang ada di KRI Nanggala ini, Pak? Iya, sementara masih demikian. Nah, berarti tombol darurat ini bisa segera digunakan sebenarnya Pak, jika untuk penyelamatan kondisi darurat seperti ini? Iya, Mas. Besok kita beberapa peralatan canggih tiba akan dibuat perencanaan lebih matang bagaimana mengangkat mereka agar tetap dalam kondisi selamat. Mengingat kedalamannya 600 tentu tidak mudah. Butuh kecermatan dan akurasi. Baik. Baik, terima kasih Pak Julius telah bergabung bersama kami di iNews Pagi. Izinkan kami nanti juga untuk menghubungi Bapak di program lainnya untuk mengupdate informasi mengenai perkembangan pencarian dari KRI Nanggala. Kami doakan semoga cepat ketemu. Terima kasih, Pak. Dan pembangunan MRT Jakarta fase 2 sepanjang 11,8 km ditargetkan rampung pada 2027 mendatang. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.